Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari naskah yang sama seperti di video saya sebelumnya ya. Karena naskah tersebut banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan dan saya ingin menjelaskan kepada kalian semua, dan itu bisa kita relevansikan di era sekarang. Ada beberapa hal yang penting atau bagus untuk diketahui oleh para sobat klasik. Oke, di beberapa video sebelumnya saya membahas tentang pengobatan, dan ini masih ada beberapa alternatif pengobatan yang bisa digunakan atau yang perlu diketahui oleh sobat klasik semua. Nah, silakan disimak video saya ya sobat klasik. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengobatan terhadap orang yang sedang sakit panas atau terkena demam. Ikilah tambane awak panas, iku kantil, yaitu bunga kantil, lan jinten, lan ada 10 sari bawang, lan temu. Nah, ada beberapa bahan yang digunakan, yaitu bunga kantil, lalu jinten, kemudian ada 10 ini bentuknya seperti kuaci ya. Nanti saya tidak bisa menggambarkan ya, bentuknya itu hampir seperti kuaci, dan itu juga bahan-bahan alami yang ada di alam dari pohon yang daunnya itu, ada beberapa yang mengatakan daunnya itu yang biasanya digunakan untuk minyak telon. Nah, bijinya itu disebut dengan ada 10, dan itu ternyata di dalam dunia medis punya manfaat yang besar. Menurut beberapa sumber, manfaatnya yaitu bisa untuk penyembuhan anemia, kanker, dan beberapa penyakit yang lainnya. Dan di naskah ini menyebutkan ada 10 itu digunakan ketika orang sedang demam atau sakit panas, badannya sedang demam. Nah, bahan-bahan tadi itu dicampurkan seperti ditumbuk dan kemudian diminumkan atau diminum oleh orang yang sedang sakit panas tadi. Oke, kemudian yang terakhir, ini tentang pengobatan yang terakhir, yaitu iki tambane wong loro weteng. Nah, kalau sobat klasik atau orang-orang di sekitar sobat klasik sedang mengalami sakit perutnya sedang sakit, terjadi permasalahan di perutnya, mungkin karena pencernaan dan lain sebagainya, maka obatnya yaitu menggunakan bawang putih 3 siung, 3 siung ya. Bawang itu, kalau bawang putih biasa yang biasanya di dapur itu kan ada beberapa siung ya. Kalau bawang lanang itu hanya satu tunggal, tidak ada siung-siung, tidak ada bagian-bagian kecilnya yang bisa diambil satu-satu. Nah, kalau yang digunakan untuk mengobati sakit perut ini yaitu bawang biasa, diambil 3 siung, lan laos, kemudian campur ada laos juga, telung iris, 3 iris, laos 3 iris, kemudian uyah. Nah, uyah, nah ternyata uyah. Nah, kemudian ditaruh di air, direndam di air dan diminumkan. Nah, itu untuk mengobati sakit perut tadi. Jika sobat klasik atau saudara sobat klasik, orang-orang sekitar sobat klasik sedang mengalami sakit perut, maka silahkan gunakan obat-obat alternatif ini dari bahan-bahan yang ada di sekeliling yang banyak tersedia di dapur. Itu digunakan untuk mengobati sakit perut atau orang yang sedang terjadi masalah dalam perutnya, pencernaannya dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa pengobatan terhadap orang sakit tertentu. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit memberikan lanjutan mengenai pembahasan, bukan lagi berbicara mengenai obat ya, obat orang yang sedang sakit, tapi penjelasan tentang doa. Nah, doa-doa tertentu yang bisa sobat klasik amalkan setiap hari atau menjadi amalan, pegangan amalan seseorang. Nah, yang pertama yaitu punika dungane ngedohaken setan. Nah, untuk menjauhkan setan atau jin dari sekeliling kita nih, naskah ini memberikan rekomendasi beberapa doa yang bisa diamalkan. Winoco, yang itu tawasulnya atau melalui perantara Nabi Sulaiman, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke.
barazan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, itu doa yang digunakan untuk menghindarkan diri kita, diri orang tersebut yang membaca itu dari gangguan setan, jin, dan lain sebagainya. Nah, dianjurkan untuk membaca itu, tapi di naskah ini tidak menyebutkan ya berapa kali doa itu diucapkan atau ketika kapan atau waktunya, itu tidak ada waktu tertentu yang dianjurkan oleh naskah ini. Naskah ini hanya menceritakan atau menjelaskan lafadz doanya. Yang lafadz doanya itu dengan tawasul, juga ada tawasul atau perantara dari Nabi Sulaiman. Nah, kemudian ada lagi doa yang seharusnya dibaca setiap hari kalau ini ya. Punika syarahe doa serobat agung. Winaca ing saben-saben saisuk utawa saben-saben sore ambal kaping 3. Nah, doa doa serabat ini doa untuk menghindarkan dari pelet, dari guna-guna atau sakit keras. Nah, ini ada amalan yang disebut dengan doa serabat yang dianjurkan untuk membacanya itu setiap pagi atau sore. Berarti sehari itu pasti dianjurkan, ada anjuran untuk pasti mengucapkan atau melafadzkan, mengamalkan doa ini ya, yang disebut dengan doa serabat itu. Nah, doanya seperti apa? Doanya ini: Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilwafi, Bismillahisyaqqa, Bismillahilmuta'ali, Bismillahirrabbil ardi wassamai, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Nah, itu lafaz doa serabat, amalan yang hendaknya dibaca setiap hari, baik itu pagi atau sore. Nah, menurut naskah ini, orang yang melafadzkan atau mengamalkan ini, maka berkate donga iki utawa anduwene lara nuli waras. Nah, jika orang tersebut sedang sakit, maka akan segera diberikan kesembuhan. Jika orang tadi itu sedang banyak difitnah orang, maka akan dijauhkan dari fitnah-fitnah buruk. Atau jika orang tadi sedang diganggu oleh makhluk halus atau baik jin, setan dan sebagainya, maka akan dijauhkan dari makhluk-makhluk seperti itu. Nah, jika amalan itu dilafadzkan atau diamalkan setiap hari, baik pagi maupun sore. Oke. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan doa serabat putih. Kalau tadi hanya doa serabat, kalau ini doa serabat putih, atau beberapa orang ada yang mengatakan ini doa ilmu putih, atau untuk lebih ke arah menghindarkan dari hal-hal gangguan yang bersifat dari makhluk gaib. Nah, doanya adalah Allahumma serabat putih mider-mider ing Ka'bah, Allah angen jeono ing Makkah, ngedepaken jin priangan iblis setan lebur ajur musnah ilang kongko lan donga serabat putih. Donganya ini: Ya Muhammad, raja kepala maring ingsun maromati mudrumati kul huwallahu ahad rijlun muti rotil jalma maro jalma mati, jin maro jin mati, setan maro setan mati. Nah, itu lafaz doa serabat putih yang lebih menggunakan doanya itu pakai bahasa enggak bahasa Arab ya, ada campuran, hanya Allahumma serabat putih awalnya, tapi setelahnya itu pakai bahasa Jawa. Ing Ka'bah, dari Ka'bah, mider-mider ing Ka'bah, muter-muter di Ka'bah. Kemudian angan-angan terhadap Makkah, lalu dihindarkan dari perayangan iblis, setan, jin. Nah, dan harapannya jin, iblis, setan tadi lebur, acur, musnah, hancur, musnah, hilang dari orang yang melafadzkan atau mengamalkan doa serabat putih ini, akan dihindarkan dari makhluk-makhluk tadi. Oke, itu beberapa informasi mengenai beberapa doa, dan tadi ada tambahan mengenai pengobatan terhadap penyakit tertentu atau orang yang sedang mengalami sakit
tertentu. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat dan informasi kepada Sobat Klasik, dan bisa jadi bisa direlevansikan oleh Sobat Klasik dalam kehidupan kesehariannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.